utama atau vektor dari filariasis adalah cacing. Di sini terdapat 3 jenis cacing. Yang pertama adalah Wuchereria bancrofi, Bruggeria malai, dan Bruggia timori. Berikutnya adalah etiologi filariasis. Filariasis ini disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang hidup di dalam dan kelenjar getah bening. Nah, penyakit filariasis di Indonesia sendiri disebabkan oleh 3 spesies cacing. Yang pertama adalah Wuchereria bancrofi, Bruggia malai, dan Bruggia timori. Berikutnya adalah siklus hidup dan karakteristik agent. Agent di sini adalah yang pertama, terdapat dua tahap siklus hidup filaria di dalam tubuh nyamuk dan di dalam tubuh manusia. Nah, siklus hidup di dalam tubuh nyamuk itu terjadi ketika nyamuk menggigit orang yang mengandung mikrofilaria atau terkena filariasis. Sehingga pada saat nyamuk menggigit orang tersebut, mikrofilaria ikut terhisap oleh nyamuk dan masuk ke dalam tubuh nyamuk tersebut. Nah, siklus hidup di dalam tubuh manusia terjadi apabila nyamuk yang di dalam tubuhnya terkandung mikrofilaria kemudian menggigit manusia. Nah, ketika nyamuk tersebut menggigit manusia, mikrofilaria yang dari dalam tubuh nyamuk itu ikut masuk ke dalam tubuh manusia. Dan yang berikutnya adalah tanda dan gejala filariasis. Gejala filariasis ini dapat ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama ada demam, kedinginan, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, abses filarial, dan pembengkakan dini. Lalu yang berikutnya adalah klasifikasi filariasis. Klasifikasi filariasis menurut Debkes pada tahun 2006 terdapat 3. Yang pertama adalah filariasis limfatik. Filariasis limfatik ini disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofi. Nah, biasanya terjadi penebalan kulit dan jaringan-jaringan di bawahnya. Sedangkan yang kedua adalah filariasis subkutan. Filariasis subkutan ini disebabkan oleh cacing-cacing mata Afrika seperti Manzonella streptocerca, Onchocerca volvulus. Sedangkan yang ketiga adalah filariasis rungacerosa. Nah, disebabkan oleh Manzonella prasentas dan Manzonella ozar. Nah, biasanya mereka ini menghuni pada rongga perut. Pada dasarnya, filariasis ini disebabkan oleh karena cacing filaria dewasa yang tinggal di dalam saluran limfa sehingga dapat menimbulkan pelebaran atau dilatasi saluran. Lalu patofisiologi dari filariasis. Nah, secara umum filariasis ini disebabkan oleh respon imun tubuh terhadap nematoda dewasa dan mikrofilaria. Proses ini umumnya terjadi secara kronik dan membutuhkan waktu bulan hingga tahun. Nah, pada umumnya filariasis ini terjadi dengan waktu inkubasinya sekitar 8-16 bulan. Namun pada beberapa gejala, biasanya pada bulan keempat itu telah muncul gejala setelah terinfeksi. Kemudian data epidemiologi untuk filariasis. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2000, tercatat sebanyak 1.553 kasus desa yang tersebar di 231 kabupaten dan 26 provinsi dengan jumlah kasus kronisnya sebanyak 6.233 orang. Nah, filariasis ini di Indonesia sendiri masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Kemudian diperkirakan pada tahun 2009, penduduk yang berisiko tertular filariasis lebih dari 120 juta orang yang tersebar di 337 kabupaten atau kota endemis filariasis. Pada grafik hasil kumulatif kasus filariasis kronis yang tercatat per provinsi di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan bahwa kasus tertinggi filariasis terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu terdapat sebanyak 3.175
3.175 kasus. Sedangkan provinsi dengan kasus filariasis yang paling rendah itu adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah kasusnya itu sebanyak 13 kasus. Lalu kemudian rantai penularan filariasis. Penularan filariasis ini dapat terjadi apabila terdapat 3 unsur. Nah, 3 unsur ini yang pertama adalah sumber penularan. Sumber penularan di sini adalah manusia atau hospes reservoir yang mengandung mikrofilaria di dalamnya. Kemudian unsur yang kedua adalah vektor. Vektor di sini yaitu adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini merupakan vektor yang dapat menularkan filariasis. Dan unsur yang ketiga adalah manusia yang rentan terhadap filariasis. Berikutnya kita masuk pada faktor resiko filariasis. Nah, faktor risiko filariasis ini terdapat beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, di dalam faktor lingkungan ini adalah terdapat faktor lingkungan fisik dan juga faktor lingkungan biologik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta beberapa faktor lainnya. Yang pertama adalah faktor lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik di sini terdapat suhu, curah hujan, kelembaban, dan juga keberadaan kandang ternak yang berada pada jarak kurang dari 100 meter dari rumah. Kemudian lingkungan biologi. Nah, yang dapat menjadi rantai penularan filariasis misalnya adalah tanaman air yang dapat dijadikan sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia. Lalu yang berikutnya adalah faktor lingkungan sosial budaya dan ekonomi. Nah, faktor sosial budaya ini biasanya seperti kebiasaan bekerja di malam hari, kemudian keluar pada malam hari, dan kebiasaan tidur. Nah, kebiasaan tidur di sini kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat meningkatkan intensitas untuk kontak dengan vektor. Lalu yang berikut, yang kedua adalah faktor host atau manusia. Nah, faktor host di sini terdapat beberapa yang dapat mempengaruhi kejadian filariasis. Yang pertama adalah umur, dan yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah sikap. Nah, sikap ini dapat terjadi berdasarkan atau dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang. Lalu yang berikut adalah imunitas. Dan faktor yang ketiga adalah faktor perilaku. Nah, faktor perilaku ini seperti kebiasaan keluar rumah pada malam hari, kebiasaan menggantung pakaian, kebiasaan menggunakan obat nyamuk, serta pemakaian kelambu saat tidur. Dan yang berikut adalah upaya pencegahan filariasis. Yang pertama adalah dengan meminum obat antifilariasis yang diberikan oleh petugas kesehatan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah agar bebas dari sarang nyamuk yang dapat menularkan filariasis. Yang berikut, menjaga diri dari gigitan atau kontak dengan nyamuk yang dengan cara menggunakan kelambu pada saat tidur. Kemudian melakukan atau ikut melakukan pemeriksaan darah pada malam hari yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Dan yang berikutnya adalah melaporkan ke puskesmas bila menemukan warga atau keadaan kita sendiri dengan pembesaran kaki, tangan, kantong buah zakar atau payudara. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang penyakit filariasis. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya dan terima kasih.